Berarti ini Ar-Rahman. Ini adalah lambang. Ini bukan rahim. Rahim ini. Oke, ini lambang puja. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu Pak. Kan? Gitu. Ini titik lambangnya. Tritang. Biasa. Oke, jalan direksi. Mana ruangan direksinya? Yang ada. Jelasin apa yang akan dilakukan. Pak Kiai Macalik nih kursinya buang. Nah, ya. Jalan direksi yang lain. Ya, direksi perencanaannya mana? Oke. Ya Pak, mangga ambil kursi. Nah, kita ambil Pak. Nah, Kang Deddy Mulyadi meminta kepada direksi perencanaan dalam hal ini tentunya untuk menjelaskan tentang apa yang akan dilakukan ke depannya oleh pihak manajemen daripada Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih tentang rencana pembangunan daripada Rumah Sakit Welas Asih tersebut. Rencana peningkatan layanan di Rumah Sakit Al-Ihsan, ya kan? Sekarang namanya Rumah Sakit Welas Asih. Apa rencana layanan? Izin. Jadi kalau yang pelayanan yang biasa BPJS, kita juga ada pangsa pasar yang di luar BPJS. Jadi pengen universal Pak. Jadi masyarakat yang ingin ada penambahan pelayanan seperti peningkatan dari medical check up, estetik, kemudian jantung dan lain-lain. Nah itu untuk penambahan pelayanan, pengembangan pelayanan. Mau bangun gini, bahasa sederhana. Apa yang akan dibangun? Iya. Di tahun 2025 berapa alokasinya? Ya. Dan apa yang akan dibangun 2026 berapa alokasinya? Kalau yang 2025 yang pengembangan belum masuk. Yang udah masuk yang pengembangan gedung mangkrak, gedung F yang sebelah ini, yang 34 miliar. Kemudian ada pengembangan yang di bawah lantai 1, pengembangan gudang nuklir. APBD 2025 berapa dari Pemprov? Dari 34 sama 11, jadi 44 miliar. Jadi 44 miliar. 2025. Apa 2025 44 miliar itu untuk apa? Itu dua gedung. Gedung satu gedung setruk, yang satu untuk nuklir. Oke, satu untuk layanan setruk, yang satu untuk pengembangan teknologi nuklir, pengembangan dengan radio nuklir, dengan pengembangan teknologi nuklir, ya kan, dua ya. Nah, teknologi nuklir di kedokteran itu untuk teknologi apa? Tadi pada saat sel-sel itu menyerang ke dalam organ, dia dengan teknologi di-stop pertumbuhannya. Artinya penyakit apa? Kanker kan? Kanker. Karena rumah sakit di Welas Asih ini memiliki keunggulan. Keunggulannya adalah di penanganan kanker payudara, di penanganan stroke, dan di penanganan jantung. Penyakit yang berbahaya semua. 2026 apa yang akan diperbuat? 2026 pengembangan untuk stroke. Yang gedung F itu kan lantai 1, jadi ada 2, 3, 4, 5 yang belum dibangun. Nah itu nilainya 81 miliar untuk 2026. Jadi di APBD Provinsi Jawa Barat 2026 akan dialokasikan 81 miliar untuk pembangunan sampai selesai gedung stroke. Nah, Direktur Perencanaan kemudian menjelaskan bahwa anggaran yang diterima oleh pihak RSUD ini di tahun 2025 adalah senilai 44 miliar. Yang sudah digarap itu adalah pengembangan tentang 2 gedung, yakni gedung berkaitan dengan penanganan terhadap penyakit stroke dan juga tentang berkaitan dengan radiologi nuklir yang merupakan sebuah metodologi dalam rangka memberikan penanganan terhadap mereka yang memiliki penyakit kanker. Jadi kekhususan atau keistimewaan Rumah Sakit Umum Daerah Welas Asih ini adalah berkaitan dengan adanya penanganan terhadap stroke dan juga penanganan terhadap penyakit jantung dan juga penanganan terhadap kanker payudara. Nah, ini yang sedang digarap 2 gedung tersebut. Lalu Kang Deddy Mulyadi melanjutkan pertanyaannya, rencana untuk di tahun 2026
apa saja. Maka kemudian Bapak Direktur Perencanaan menjelaskan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2026 itu sebesar 81 miliar untuk merampungkan pembangunan daripada gedung Stroke, karena masih ada tingkat 3, 4, dan 5 yang belum terselesaikan. Jadi seluruh sampai selesai itu diperkirakan atau dianggarkan itu sekitar 81 miliar. Nah, kemudian tanah yang akan dibeli dari Yayasan Al-Ihsan akan dibangun apa? Ada dua tanah itu, yang satu di seberang sana yang 300, yang ini yang 700. Ya, 300 yang sudah di bawah penguasaan Rumah Sakit Gelar Kasih. Belum, masih ada apa? Masih ada Pemda juga ya, kaitannya. Pemda mana? Pemprov. Ya sudah, itu di bawah Rumah Sakit Gelar Kasih, karena Pemprov bisa memberikan tanah tersebut. Gitu loh Pak. Kan sebagai bentuk investasi. Investasi itu kan ada dua, satu dalam bentuk uang, dua dalam bentuk aset. Itu investasi. Nah, tanah yang investasi dari Pemprov mau dibangun apa? Itu parkir tadi, di bawahnya parkir mobil, di atasnya double decker parkir motor. Yang akan dibeli dari Yayasan Al-Ihsan akan dibangun apa? Dibangun pengembangan pelayanan. Karena kan BPJS ini kan tidak selamanya stabil, jadi kita harus punya pengembangan layanan yang lain. Jadi untuk melayani pasien PPIP atau VIP. Ya, semacam itu. Tapi kalau ada yang masyarakat perlu, kita juga layani. Iya, artinya kan rumah sakit bukan hanya melayani yang ber-BPJS. Betul. Tetapi kan pasien yang tidak ber-BPJS, dia kelas menengah, selama ini pergi berobatnya ke Singapura, ke Malaysia, ke Tiongkok, ke Filipina, kan harus berapa triliun itu duit. Kita juga harus membuat ruang-ruang rumah sakit yang bisa melayani kelas menengah, atau ke Jakarta, atau ke rumah sakit di Bandung yang mahal. Itu rumah sakit pemerintah juga harus menyiapkan layanan buat mereka. Pendapatannya bisa mensubsidi masyarakat menengah yang ke bawah, yang tidak punya BPJS, yang menengah, kan itu tujuannya. Yang tidak punya jaminan bisa kita talangi dari pendapatan yang swasta ini. Jadi Mulyadi kemudian bertanya tentang lahan atau tanah yang akan segera dibeli baik dari Yayasan Al-Ihsan maupun tanah yang memang dimiliki oleh Pemda Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk tanah yang memang milik pemerintah daerah itu nanti tetap akan diberikan oleh pemerintah daerah untuk Rumah Sakit RSUD Ulas Asih, yang nanti menurut Direktur Perencanaan ini akan dipergunakan sebagai tempat untuk parkir mobil dan motor. Nah, sedangkan tanah yang akan dibeli dari Yayasan Al-Ihsan itu adalah dipergunakan untuk pengembangan pelayanan. Jadi pengembangan pelayanan itu dalam bahasa simpelnya yang bisa kita pahami adalah akan dibangun khusus pelayanan bagi VIP dan PPIP, yakni melayani mereka-mereka yang menengah ke atas. Artinya mereka-mereka yang memang tidak mempergunakan BPJS tetapi dengan anggaran pribadi, yang mereka ini secara ekonomi memang adalah orang-orang yang mampu berobat ke Singapura, ke Filipina, atau ke negara-negara lain yang dianggap sebagai bisa memberikan pelayanan kesehatan lebih baik dibandingkan di Indonesia. Maka Rumah Sakit Umum Daerah Ulas Asih ke depannya itu akan membuat membuat khusus pelayanan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang ekonomi. Tetapi tentu kata Direktur Operasional atau Direktur Perencanaan tidak menafikan juga tetap akan melayani masyarakat-masyarakat yang lemah, yang membutuhkan. Tetapi dalam pemahamannya adalah bahwa terjadi subsidi silang nantinya. Jadi ini kekhususan daripada Rumah Sakit Umum Daerah Ulas Asih yang siap untuk melayani semua kalangan atas sekalipun, artinya orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial untuk berobat ke luar negeri, itu nanti diharapkan bisa kemudian tidak jauh-jauh tetapi dilayani di Rumah Sakit Umum Daerah Ulas Asih.
Nah, ini maksudnya adalah dengan adanya pelayanan yang memang mampu melayani kalangan-kalangan yang memiliki finansial yang cukup ini, yang biasa dia khusus ya kalau berobat itu ya sampai ke Singapura, mungkin ke Tiongkok ya, atau mungkin ke Amerika gitu kan, yang dianggap memiliki pelayanan yang prima, yang hebat dibandingkan di negara kita, maka Rumah Sakit Umum Daerah Hulas Asih sebagai rumah sakit pemerintah itu akan juga menyiapkan tempat dan pengobatan yang bisa mengobati orang-orang yang seperti ini, yang tentunya nanti manfaatnya atau keuntungan lah dalam bahasa kita itu bisa disubsidi silang untuk mereka-mereka yang tidak memiliki jaminan ya. Kadang-kadang kan memang ada yang nggak memiliki BPJS ya. Nah, itu tetap nanti akan dilayani dengan mensubsidi silang dari pendapatan atau penghasilan yang didapatkan dari pelayanan terhadap orang-orang yang memiliki finansial yang sangat berlebihan. Artinya mereka yang ekonominya menengah ke atas itu mensubsidi mereka-mereka yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Jadi saling bantu-membantu antara satu dengan yang lainnya. Sekarang terakhir, di mana kita bisa melihat lambang rumah sakit yang baru? Belum ini kan, masih cuman baru ada di tadi aja di tes. Iya, coba lihat di situ ada kan gambarnya. Ada nomor tadi. Nah, itu di layar aja, kita ke layar. Pak Kiai sini. Yang tadi ada. Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi meminta kepada Direktur Perencanaan untuk melihat lambang yang akan di-launching sebagai lambang resmi daripada Rumah Sakit Umum Daerah Hulas Asih, dan kemudian mereka menuju kepada ruangan LED ya, ruangan menampilkan tentang desain berkaitan dengan lambang Rumah Sakit Umum Daerah Hulas Asih yang akan segera diresmikan sebagai lambang resmi rumah sakit tersebut. Ini green cross, namanya green cross ini kaligrafi ini Ar-Rahman. Ini adalah lambang. Ini bukan rahim. Rahim yang ini. Oke, ini lambang puja. Titik 03 ini adalah iman, Islam, ihsan. Gitu Pak. Kan? Gitu, ini titik lambangnya. Tritangtu di Buana, Rama, Resi, Prabu, Gunung Kudu Awian, Rengkok Kudu Balungan, Lebak Kudu Sawah. Gitu, ini titik 5 siklus kehidupan. Dari lahir. Disebutnya juga ada juga Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singer. Bujur syukur. Eta. Gitu loh. Gitu. Nah, kemudian ini lambang puja. Ini lambang rahim. Rahim itu adanya di siapa? Di perempuan. Di perempuan. Kenapa di perempuan itu punya rahim? Karena dia untuk menyayangi cinta kasih sejatinya di perempuan. Manusia lahir itu karena cinta. Lamun indungna aral digugurkeun. Gitu. Ini atuh bahasa Pak Kiai bisa maca. Naon eta teh Pak Kiai? Ar-Rahman Ar-Rahim. Hulas Asih. Atuh ieu mah lebih lengkap. Lebih lengkap daripada anu kapungkur. Itu lebih lengkap. Ini kaligrafi. Karena logonya kan cross, jadi logo kesehatan kan nih. Kayak kawan gitu. Kaligrafinya bentuk green cross. Green cross. Nanti jangan disebutin ini lambang salim. Nah, jadi ini adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini nggak pilih ayat koreksi. Oh, yang sangat lengkap. Jadi melebihi apa yang dipersepsikan sebentar orang, sangat melebihi. Sampurna. Sampurnanya? Sampurna teh mantan Wagub Jabar. HM Sampurna itu adalah pengurus Yayasan Al-Ihsan pertama kali didirikan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi dibantu oleh
Direktur Perencanaan memberikan penjelasan berkaitan dengan lambang RSUD Welas Asih tersebut. Yang pertama adalah lambang di bawahnya, yakni terdiri daripada lambang kujang Siliwangi dan juga gambar rahim, di mana di dalam kujang itu ada 3 lubang yang menggambarkan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan juga Tritang Tudibuana, yakni tentang Rama, Resi, dan Prabu, dan juga menjelaskan tentang filosofis Gunung Kudu Awian, Lebak Kudu Sawahan, dan Lengkop Kudu Balongan. Kemudian Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa ada titik 5 di tengahnya yang menggambarkan tentang siklus kehidupan, dan juga menjelaskan berkaitan dengan Pancawaluya, yakni cager, bener, bager, pinter, dan singer. Nah, ini yang dijelaskan oleh Kang Deddy Mulyadi. Berkaitan dengan rahim, gambar rahim itu ya karena seorang perempuan itu memiliki cinta. Ya, kalau nggak cinta biasanya rahimnya, anak-anaknya digugurkan gitu dalam bahasa candaan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi balik bertanya tentang lambang terakhir ya yang bentuk kaligrafi, bertanya kepada Kiai Olih Komarudin apa itu. Maka Kiai Olih Komarudin menjelaskan tentang bahwa itu adalah Rahman dan Rahim, dan ini sangat terlihat bahwa Kiai Olih Komarudin ini sangat kagum ya. Beliau menyatakan lambang daripada yang sekarang ini ya itu lebih lengkap daripada lambang rumah sakit terdahulu. Kang Deddy Mulyadi kemudian lagi sambil bercanda menjelaskan bahwa kenapa kok bentuknya ini apa seperti salib, tapi itu adalah memang lambang cross yang biasa di rumah sakit itu memang selalu ada ya. Jadi gambar cross itu terdiri dari kalimat atau lafaz Ar-Rahman Ar-Rahim yang dibentuk seperti cross. Cross itu beda dengan salib ya. Kalau salib itu kan dia pasti lebih panjang ke bawah, sedangkan gambar cross gitu itu kan gambar yang plus lah kalau kita mah. Jadi kalau dalam bahasa atau dalam lambang untuk menulis itu, untuk menambah itu kan plus, nah disebutnya cross, beda dengan salib. Tapi kemudian Kang Deddy Mulyadi sambil bercanda, jangan kemudian jadi masalah ya, jangan kemudian ini adalah dikatakan sebagai lambang salib. Nah, kemudian Kang Deddy Mulyadi meminta kepada Kiai Olih Komarudin untuk mengkritisi barangkali ada masukan. Tetapi jawaban Kiai Olih Komarudin itu luar biasa, bahwa ini sangat lengkap, bahwa apa yang ada di dalam lambang RSUD Welas Asih itu udah sangat-sangat lengkap. Bahkan dikatakan sebagai sudah sempurna. Berikutnya, tidak pernah ada masa kini kalau tidak ada masa lalu. Orang boleh punya kesalahan, tapi kesalahannya juga memberikan manfaat. Dimana mau dibikin prasasti depan, jadi nanti direktur utama siapin prasasti, sebutin cikal bakal rumah sakit ini, sebutin nama-namanya. Ada yang namanya. Oke. Ada yang di dalam maklum, Ada di dalam maklum. Kemudian nanti sambil diluncurkan lambang ini, kita berikan penghargaan pada keluarganya. dan ini memang harus dikomunikasikan dengan umat. Oh, nanti di depan pakai akrilik lampu. Nanti kita berikan penghargaan pada keluarganya yang masih ada. Aduh, luar biasa. Terima kasih Pak Abu. Hatur nuhun Pak Kiai, aman. Sehat, lancar. Mulai ngelawan deh tuh katanya. Ada ke ngelawan, Pak. Kita mengawartosan. Rasanya Gubernur Soleh, aduh. Alhamdulillah. Nama Soleh marencang abdi, Pak. Kalau resan abdi gedo rencang namina Soleh. Gubernur tegas dalam bersikap, kukuh dalam pendirian, dan santun dalam bertutur kata. Luar biasa. Santun mah pami ngobrol sareng Bapak santun. Tapi nyariosna nganggo bahasa Sundana, Sunda Priangan. Lamun ngomong jeung urang Subang kaler. Bahasa Roma nah ari sia. Apa di Jakarta gue lu babe gue. Nah, babe. Bapak aing. Ieu Kiai aing.
Aduh, luar biasa. Padahal Ini barangkali yang kalau dalam bahasa Sunda, Ini apa? beliau ini bukan lulus jajar di tali. Di umat ini belum lulus jajar di tali. Mungkin di umat. oh beda Pak. Beda. Jadi akhirnya kudu heras bere, halus usah. Mau heras berep Halus usah. Tegas tapi arif. ya pokoknya kieu lah geus nyarekan kudu diamplopan. Seri langsung